Assalamualaikum, Pak Ros. Waalaikumsalam, Pak Wisnu. Pak Wisnu, ya Pak Wisnu. Alhamdulillah, Pak Ros sehat. Pak Ros sendiri bagaimana, Pak Ros? Apa kabarnya? Nah, itu dia nih Pak Wisnu. Saat ini saya agak kurang baik nih Pak Wisnu nih. Lagi ada sesuatu hal yang memang jadi problem saya nih Pak Wisnu nih. Loh, ada apa, Pak? Kalau saya perhatikan nih, akhir-akhir ini Pak Ros memang lagi murung ya. Tidak seceria biasanya Pak Ros begitu. Iya benar Pak Wisnu. Ya, Pak Wisnu nyaksin juga ya, memperhatikan saya nih kayaknya nih. Ya saya sedang sedikit ada problem nih Pak Wisnu. Pak Wisnu saat ini sedang santai nggak Pak Wisnu? Kebetulan Pak Ros hari ini ya jam 9 ini saya kosong Pak Ros. Jam bejoga saya masih nanti jam 10 gitu Pak Ros. Ada apa ya Pak Ros ya? Ya Pak, kalau Pak Wisnu hari ini ada waktu, boleh nih Pak nih, saya mau curhat nih. Bisa kan Pak Wisnu ya? Kebetulan saya sedang kosong juga jadwal saya. Tapi ini ngobrol juga membutuhkan waktu agak lama nih Pak Wisnu nih. Pak Wisnu bisa nggak kira-kira nih Pak Wisnu? Tidak apa-apa Pak, waktu yang masih bisa nih. Monggo Pak Ros, bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja supaya nyaman ceritanya, curhatnya, sekalian bisa minum kopi bareng begitu. Ide yang bagus tuh Pak Wisnu, boleh. Ya kita ke kantin dulu ya Pak Wisnu ya. Ya siap Pak Ros. Jadi apa nih Pak Ros yang bisa saya bantu? Begini Pak Wisnu, saya tuh masih bingung mau mulainya dari mana sebetulnya ya. Soalnya memang masalah murid saya ini dibilang berat ya berat, enggak sebetulnya. Bingung saya mulai dari mana ini gitu. Coba harus ceritakan apa yang Pak Ros sekarang rasakan. Ya Pak Wisnu, saya tuh bingung Pak. Minggu depan anak-anak itu kan sumatif akhir semester ya Pak ya. Tapi ini ada satu siswa yang memang jarang masuk di pelajaran saya nih Pak Wisnu. Oh begitu. Jadi ada satu siswa yang jarang masuk pelajaran Nah, bagus ya, pelajaran agama ya. Lalu itu dia. bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut Pak. Iya Pak Wisnu, saya khawatir sekali sama murid saya ini. Dia ketinggalan banyak gitu pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam gitu Pak Wisnu. Jadi khawatir ya Pak Ros ya tuh. Iya betul Ya, sekali. anaknya kalau ketinggalan pelajaran gitu ya. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita itu nanti akan mendapatkan solusi yang tepat untuk anak itu ya Pak Ros. Mudah-mudahan, amin. Itu yang saya harapkan sebetulnya Pak Wisnu. Ya, saya ingin curhat sama Pak Wisnu nih untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini Pak. Mungkin ya setidaknya kekhawatiran saya udah hilang lah gitu kan, sedikit demi sedikit untuk murid saya ini Pak Wisnu. Ya, baik Pak Ros, mudah-mudahan kita ngobrol ini mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah yang Pak Ros sedang hadapi sekarang nih. Amin. Ya, terus terang sih Pak Wisnu. Saya kepikiran terus sama satu murid saya ini yang jarang masuk sekolah ini karena emang dia anaknya baik sebetulnya, cuman memang ada problem aja di keluarganya gitu. Oh, jadi begitu ya. Jadi ada anak yang memang jarang masuk pelajaran Pak Ros ya. Tidak hanya pelajaran Pak Ros ya, tiap hari gitu ya Pak Ros ya. Jadi Ya. menurut Pak Ros nih hambatan apa yang Bapak untuk membuat murid tersebut masuk sekolah? Ya, jadi begini sih Pak Wisnu, murid saya ini kalau di rumah, nih yang saya dengar dan itu pun ada beberapa temannya yang pernah saya ajak ngobrol. Jadi murid saya ini menjaga adiknya yang masih balita, ya intinya membantu orang tuanya gitu. Jadi murid saya ini tidak bisa pergi ke sekolah gitu karena ya harus membantu orang tuanya menjaga adiknya itu Pak Wisnu. Oh, jadi murid tersebut itu tidak masuk sekolah karena menjaga adiknya ya Pak Ros begitu ya? Nah itu dia Pak Wisnu. Lalu
Pak Rus sebelumnya udah melakukan apa nih? Saya pernah melakukan home visit ke rumahnya Pak Wisnu ya. Udah beberapa kali, waktu itu ya sekali orang tuanya sedang tidak ada gitu kan. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisi murid saya ini memang dibutuhkan oleh orang tuanya di rumah untuk membantu orang tuanya, ya khususnya merawat adiknya itu. Gitu Pak Wisnu. Oh, baik. Jadi emang anaknya itu dibutuhkan banget untuk merawat adiknya ya Pak Rus ya. Nah, itu Ya, dia betul. begitu ya. Jadi menurut Pak Rus, bagaimana mengatasi masalah tersebut Pak Rus? Ya, saya pernah juga menemui orang tuanya, Pak Wisnu ya. Nah, khususnya untuk mencoba membicarakan permasalahan ini. Jadi kalau bisa sih murid saya itu masuk setiap hari gitu kan. Kemudian di pelajaran saya khususnya nggak jadi masalah lah, walaupun murid saya itu membawa adiknya ke sekolah. Yang penting murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran saya gitu kan. Itu tidak jadi masalah buat saya. Gitu. Oh, caranya begitu Pak. Jadi anak tersebut membawa adiknya ke sekolah begitu. Apakah nanti membawa adiknya itu bukan mengganggu teman-temannya atau proses pembelajaran Pak Rus? Ya, kalau saya sih, menurut saya nih kayak bisa ya sudah pelajaran pendidikan agama Islam, yang intinya saya mengasih jalan ke murid saya tersebut untuk bisa belajar di sekolah sesuai pelajaran saya dengan membawa adiknya, dan itu pun pasti tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu kan, malah teman-temannya juga bisa membantu menjaga adiknya itu Pak gitu. Oh begitu ya Pak Rus, itu bagus Pak Rus. Selanjutnya nih, bagaimana tindakan selanjutnya Pak Rus lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya Pak Wisnu, saya akan segera menemui orang tuanya murid saya itu yang bernama Laila untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada murid saya tersebut yang bernama Laila dengan secara daring gitu kan. Ya tujuannya biar bisa dipelajari di rumah, kemudian sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, khususnya pelajaran saya Pak Wisnu gitu kan. Gitu. Jadi nanti Pak Rus akan bicara sama orang tuanya, terus memberikan solusi belajar secara daring ya pada Laila. Betul Pak Wisnu. Terus Pak Rus akan melibatkan siapa saja untuk membantu mewujudkan tujuan Pak Rus ini? Saya udah memikirkan untuk melibatkan anak-anak kelas 6 juga nih Pak Wisnu ya, dan bekerja sama dengan orang tua murid khususnya ya kelas 6 gitu kan. Jadi karena ada beberapa orang tua murid termasuk dari murid kelas 6 juga yang dekat dengan posisi rumah dari murid saya tersebut gitu kan, yang intinya bisa mengajak Laila untuk mau ikut belajar lagi di sekolah gitu kan, setidaknya teman-temannya juga membantu gitu itu Pak Wisnu. Oh begitu ya Mas, bagus sekali Pak Rus, itu sangat ide yang bagus, memang harus seperti itu Pak Rus. Sepertinya Pak Rus sudah menemukan solusi yang tepat untuk kasus atau masalah Laila ini, biar supaya tidak ketinggalan pelajaran ya Pak Rus. Betul Pak Wisnu, betul. Ya terima kasih sekali nih Pak Wisnu ya. Pak Wisnu udah mau mendengarkan curhatan saya gitu kan, padahal Pak Wisnu sedang sibuk-sibuknya gitu kan, tapi sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya permasalahan ini juga secepatnya bisa terselesaikan dan murid saya tersebut juga bisa ikut di pelajaran saya Pak Wisnu. Pak Rus memang hebat nih Pak Rus. Pak Rus pasti bisa, semangat ya Pak Rus ya. Amin. Alhamdulillah sekarang sudah agak lega nih Pak Wisnu nih. Terima kasih banget Pak Wisnu ya. Saya sudah Pak Wisnu sudah mau mendengarkan curhatan saya, udah mau ngajak ngopi, nanti yang bayar Pak Wisnu ya. Nanti kapan-kapan saya. Saya pamit Pak Wisnu. Pak Wisnu saya pamit ya. Ya, monggo Pak Rus. Kalau saya ada jadwal, doanya ya biar sehat selalu. Biar nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Wisnu. Makasih Pak Wisnu ya. Ya, baik Pak Rus, sama-sama Pak Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Ya, Pak Ros, lama nih kita tidak berjumpa. Apa kabar nih Pak Ros? alhamdulillah kabar baik banget nih Pak Wisnu. Nah, itu Pak Wisnu sendiri bagaimana nih? Kayaknya sibuk banget nih kali-kali ini ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Soalnya tumben banget nih Pak Wisnu menghubungi dan bisa mengajak ngobrol kayak seperti ini nih. Apa ada masalah Pak Wisnu? Ayo dong ngobrol-ngobrol. Iya nih Pak Ros. Pak Ros kan sudah saya anggap kakak sendiri nih. Wah, Ini alhamdulillah. ngobrol sama Pak Ros dengan masalah. Apakah Pak Ros sedang sibuk sekarang? Adakah waktu untuk kita ngobrol? Aduh, alhamdulillah banget nih Pak Wisnu nih. Saat ini saya lagi kosong nih. Nah, biasa hari ini cuma satu kelas aja sih. Boleh dah, boleh. Untuk saat ini memang saya biasanya piket, tapi ya untuk Pak Wisnu bolehlah saya ajak ngobrol. Ayo Pak Wisnu. Nih apa yang mau diobrolkan nih? Jadi menurut Pak Wisnu hari ini tujuan untuk hari ini apa nih Pak Wisnu nih? Ya Pak Ros, saya ingin mengobrol nih Pak Ros sama Pak Ros supaya melakukan solusi yang tepat untuk menurut saya nih Pak Ros. Iya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini kita khususnya Pak Wisnu dapat menemukan solusi terbaik dari apa yang permasalahan yang Pak Wisnu saat ini hadapi. Pak Wisnu. Jadi begini Pak Ros, saya di akhir bulan ada lomba nih di atletik di Ramangan Pak Ros. Saya ingin mendaftarkan anak-anak supaya ikut lomba dan mendapatkan prestasi yang diinginkan anak tersebut gitu Pak Ros. Begitu. Itu bagus banget Pak Wisnu. Anak-anak bisa diajak lomba gitu kan untuk menambah pengalaman. Memang ada hambatan apa sih sebetulnya Pak Wisnu apa dalam mengirim siswa tersebut atau apa gitu kan yang menjadi permasalahan Pak Wisnu sekarang gitu? Ada Pak, ini hambatannya Pak satu, anak nih Pak Ros. Emang dia tuh punya bakat Pak Ros untuk di bidang atletik. Tetapi bulan kemarin Pak Ros saya udah suruh ikut lomba di Ramangun, tapi anak tersebut tidak ikut Pak Ros. Alasannya sih karena tidak punya sepatu Pak Ros, jadi dia tidak ikut begitu. Jadi alasannya karena tidak punya sepatu Pak Wisnu ya, jadi nggak bisa ikut gitu ya. Benar Pak Ros. Lalu apa yang sudah Pak Wisnu lakukan saat ini? Saya bulan kemarin sudah mengatakan sama anak tersebut dan orang tuanya untuk menggunakan sepatu seadanya gitu, sepatu running aja. Tapi kemarin akhirnya tidak berangkat juga anak tersebut Pak Rus. Saya juga udah ngobrol sama orang tuanya supaya mendampingi dan anak tersebut nggak minder pakai sepatu running biasa gitu. Padahal potensinya anak tersebut saya targetkan minimal juara mendapatkan medali kayak gitu loh Pak Rus. Iya betul. Iya padahal Pak Wisnu sudah apa namanya sudah ngobrol dengan orang tuanya juga gitu kan ya. Tetap aja anaknya tidak mau juga ya Pak ya. Iya Pak. Ya berarti kalau seperti itu bagaimana Pak Wisnu mengatasinya nih saat ini nih? Ya untuk saat ini bulan ini ya saya mencoba Pak Rus mau menghubungi orang tuanya lagi, terus mau ngobrol sama anaknya supaya bisa berangkat gitu Pak Rus. Dan jika nanti saya akan pinjamkan sepatu spek biar anaknya semangat gitu Pak Rus, dan orang tuanya juga tidak perlu istilahnya ngotot untuk mensupport anaknya gitu Pak Ros. Betul. Ya itu bagus sekali ya Pak Wisnu agar anak tersebut mau mengikuti lomba ya Pak Wisnu sampai berkorban untuk meminjamkan sepatu speknya gitu ya Pak ya. Tapi apakah itu anak tersebut mau Pak? Kemudian apa rencana yang lain dari Pak Wisnu selain itu?
Insya Allah selain saya pinjamkan sepatu spek Pak, sepatu spek itu yang ada pakunya Pak, yang gigit itu ya Pak ya. Rencana yang lain saya akan ajak bareng Pak, saya boncengin tuh anaknya. Jadi kan nggak mungkin ya nolak gitu ya, alasan Betul, betul. punya uang apa. Dan nanti saya pinjamkan sepatu spek, saya ajak bareng. Kemungkinan juga saya akan ajak makan bareng gitu Pak Arus. Wih, mantap banget itu Pak. Ya itu ide bagus sekali tuh Pak Wisnu tuh. Ya hal yang memang bisa memancing anak tersebut menjadi apa namanya tuh termotivasi lagi gitu kan. Itu bagus sekali idenya. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Wisnu lakukan setelah membicarakan itu dengan orang tuanya? Ya itu Pak, saya akan ketemu orang tuanya, Hmm. ngobrol, menjelaskan kalau anak ini berpotensi dia prestasi atletik itu Pak Arus, untuk saya pinjamkan sepatu, spek, Hmm. terus saya boncengin dia ke sana. Nggak perlu orang tuanya dampingin, kalau emang perlu ya saya boncengin sekalian orang tuanya biar Iya, iya, iya. semangat Pak Arus begitu. Lah kan Pak Wisnu punya mobil, bonceng ter gimana tuh boleh bertiga naik motor. Ya, siapa yang saat ini yang bisa membantu untuk mewujudkan tujuan Pak Wisnu ini? Ya, yang utama sih anaknya tersebut Pak. Terus karena kan sesuai anaknya tersebut. Kalau anaknya yakin mau pakai sepatu spek atau nanti saya pinjamkan ke temennya, ke teman-teman saya, sama orang tuanya juga harus support, harus untuk anak ini supaya bisa ikut Pak, harus. Waduh, itu bagus sekali tuh. Ya, tujuan dari Pak Wisnu itu memang memang ya harus seperti itu Pak. Sebetulnya Pak Wisnu yang saya lihat sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tetap ikut lomba. Ini sudah terlihat banget ya. Tinggal menjalankan saja pendekatan dengan orang tua dengan itunya Pak Wisnu ya. Ya Pak Ros, nih terima kasih banyak Pak Ros. Saya sudah menemukan solusi yang tepat nih Pak Ros. Memang tepat nih saya menghubungi Pak Ros untuk Aduh, bisa aja Pak Wisnu. akan masalah saya Pak Ros. Saya bingung mau hubungi siapa Pak Ros. Ya, ya Pak Wisnu sebetulnya sahabat saya ini memang keren banget nih Pak Wisnu. Pak Wisnu pasti bisa, semangat terus untuk bisa membawa murid-murid Pak Wisnu untuk berprestasi khususnya di bidang olahraga Pak Wisnu. Ya, alhamdulillah Pak Ros, sudah terima kasih sudah menemani saya, mendengarkan curhat saya dan Sama-sama. membantu saya menemukan solusi dalam masalah ini. Nah, Pak Ros, silakan, mohon maaf dilanjut kegiatannya, mengganggu. Siap. Assalamualaikum, Mbak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, semangat terus Pak Wisnu. Baik.